Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini, pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Kemudian, kalian harus mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, pipipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Mampu mengembangkannya dan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Sebelumnya, untuk mempermudah kalian memahami penjelasan yang akan diberikan terkait materi perkembangbiakan hewan secara ovipar, pivipar, dan ovovivipar, silahkan siapkan terlebih dahulu peralatan pembelajaran kalian agar bisa fokus belajar dan memahami materi. Dan jangan lupa klik like and subscribe video ini supaya kalian selalu dapat informasi tentang pembelajaran yang kalian akan pelajari di sekolah kalian. Pertama, perkembangbiakan ovipar. Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Apa ciri-ciri hewan ovipar? Ciri-ciri hewan ovipar adalah berkembangbiak dengan bertelur. Proses perkembangan ovipar mulai saat sel telur atau ovum dibuahi sperma, dan pembuahan tersebut dapat terjadi dalam tubuh dan di luar tubuh. Contoh hewan ovipar diantaranya hewan yang termasuk dalam Fishes, Aves, unggas, serangga, amfibi seperti hewan ayam, bebek, kura-kura, burung, ikan, dan katak. Perkembangan pipipar. Perkembangan pipipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara beranak atau melahirkan. Apa ciri-ciri hewan pipipar? Ciri-ciri hewan pipipar adalah berkembangbiak dengan cara melahirkan. Di antaranya memiliki daun telinga. Contohnya, hewan yang berkembangbiak dengan cara pipipar adalah sapi, kambing, gajah, jerapah, paus, dan lumba-lumba. Perkembangbiakan pipipar diawali saat sel telur yang dihasilkan betina dan merupakan sel telur tanpa cangkang dibuahi sperma dalam rahim hewan betina. Lalu, sel telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot dan tumbuh menjadi calon individu. Ketiga, perkembangbiakan ovopivipar. Perkembangbiakan ovopivipar merupakan proses bertelur dan melahirkan. Apa ciri-ciri hewan ovopivipar? Ciri-ciri hewan ovopivipar adalah telur menetas di dalam induk, kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovopivipar ini adalah hewan reptil, di antaranya adalah ular boa dan kadal. Proses perkembangbiakan ovopivipar terjadi saat bertelurnya hewan betina di dalam tubuh. Telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma dan dinamakan pembuahan. Setelah itu, indukan mengeluarkan telur dari tubuh, namun telurnya telah berupa embrio. Selanjutnya terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot, kemudian tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas dalam tubuh hewan betina. Serta yang terakhir, calon bayi keluar dari tubuh betina seperti melahirkan. Nah, demikianlah ulasan mengenai materi proses dan ciri-ciri serta contoh perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, ovovivipar. Tadi sudah kita sebutkan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah salah satunya adalah ikan. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat.
Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah, karena kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya, tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan seperti pada gambar tersebut, meliputi cara perkembangbiakan, ciri-cirinya, dan contohnya dengan detail. Kamu juga dapat melengkapi dengan menempel gambar hewannya agar lebih menarik. Nah, anak-anak sekalian, Indonesia memiliki banyak sekali jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang melimpah dan manfaat lainnya. Kemudian, silahkan kalian simak dan dengarkan secara seksama teks yang akan dibacakan, lalu kemudian tulislah fakta-fakta yang terdapat pada bacaan tersebut beserta ide pokoknya. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian dan mari kita simak bersama-sama teks berikut ini. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Setelah kalian menyimak teks tadi, silahkan kalian tuliskan pada diagram seperti pada contoh berikut ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, silahkan kalian kerjakan tugas yang tadi diberikan pada penjelasan video sebelumnya, yakni tentang membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan. Silahkan kalian simak pembahasan sebelumnya, lalu kemudian kalian kerjakan pada buku catatan kalian. Yang kedua, silahkan kalian kerjakan tugas yang kedua, yakni tentang menyimak teks yang dibacakan, lalu kemudian silahkan kalian catatkan ide pokok dan juga fakta-faktanya pada pola dan gambar sebagai berikut. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.